Belajar bijak dalam kehidupan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya untuk belajar bersama menjadi bijak dalam kehidupan. Pada cerita-cerita nyata maupun fiksi yang saya berikan. Jika Anda belum subscribe, like, dan pencet tombol lonceng, silahkan untuk memulainya. Supaya ada cerita-cerita yang baru, Anda juga bisa mendapatkan notifikasi dari saya jika ada cerita-cerita baru dari saya. Silakan. Terima kasih telah subscribe, like, dan pencet tombol lonceng. Dan sekarang mari kita mendengarkan cerita singkat dari saya. Pada suatu hari ada sebuah rombongan pemain basket berencana pergi ke luar negeri untuk mengadakan championship antar negara. Mereka menggunakan pesawat terbang yang sudah disiapkan tiketnya 1 minggu sebelumnya. Pada hari H keberangkatan, mereka mengendarai bus pribadi milik tim basket mereka. Perjalanan kira-kira ditempuh 1 jam. Pada jalan yang sangat sepi, tiba-tiba bus mereka macet. Sudah dicoba cek oleh sopir bus itu, tidak ada satupun yang mengakibatkan kemacetan. Sopir itu pun heran, baru kali ini selama mengendarai bus yang dia pegang saat ini, baru kali ini mengalami kemacetan. Akhirnya sang sopir pun karena tidak menemukan sesuatu yang rusak dalam bus itu, maka akhirnya memanggil mekanik bus itu. Tim basket itu pun resah karena menunggu terlalu lama dan tidak ada bus atau mobil yang melintas di jalan itu karena memang terlalu sepi. Setelah kurang lebih 1 jam, bus tiba-tiba kembali dapat di starter, dapat dinaiki kembali, dan tanpa sebab apapun atau kerusakan yang ada, bis itu bisa kembali beroperasi. Mereka pun melaju kembali ke airport, dan sesampai di sana mereka semua kecewa karena pesawat yang mereka ingin tumpangi sudah take off 10 menit yang lalu. Mereka pun membeli tiket pesawat yang berikutnya dengan harga yang cukup mahal. Mereka tambah kecewa dan menyalahkan sang sopir, menyalahkan jalan yang sepi, menyalahkan mekanik yang terlalu lama memperbaikinya, menyalahkan bus yang tiba-tiba rusak, dan menyalahkan semua yang mereka temui. Namun ketika mereka menunggu di pesawat, menunggu di airport itu, mereka melihat berita di TV. Pesawat yang harusnya mereka tumpangi terjadi kecelakaan. Pesawat jatuh dan semua penumpang tidak selamat. Mendengar berita itu, mereka semua merasa beruntung karena tidak ikut di pesawat itu.
Saudara-saudari yang bijak, cerita ini hampir mirip dengan cerita pertama tentang kecelakaan bus yang ditumpangi oleh sepasang suami istri yang sakit perut. Kalau belum mendengarkan cerita pertama saya, Anda bisa lihat link di bawah ini, di bawah deskripsi ini. Sudah saya cantumkan di deskripsi cerita ini. Nah, walaupun cerita ini mirip dengan cerita bus yang kecelakaan itu, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda. Karena saya yakin Anda juga bisa melihat dari sisi yang berbeda pula dari cerita-cerita yang saya berikan. Saudara-saudari yang bijak dalam kehidupan, ketika kita mengalami masalah apapun, apa yang pertama kita lakukan? Biasanya 90% dari kita akan mencari siapa yang membuat masalah itu atau siapa yang membuat kesalahan itu. Bukan mencari kenapa itu bisa terjadi. Tapi kadang ada yang mencari kenapa bisa terjadi, tapi pada akhirnya pun sampai siapa yang membuat masalah itu. Saudara-saudari yang bijak, kita mencoba belajar untuk bijak. Maka ketika masalah yang kita alami, apa yang sebaiknya kita lakukan? Benar, Anda sangat benar. Kita sebaiknya jangan terlebih dahulu menyalahkan semua kepada orang lain, tapi koreksi dulu. Kenapa masalah ini bisa kita alami? Apa yang saya perbuat atau apa yang saya lakukan sehingga bisa terjadi seperti ini? Sampai kita menemukan apa yang kita lakukan sampai pada masalah yang kita dapat, yang kita alami sekarang ini. Jadi saudara-saudari yang bijak, jangan tergesa-gesa untuk menyalahkan orang lain, tetapi koreksi diri untuk menemukan akar masalah yang kita alami. Karena sebenarnya kejadian yang kita alami setiap hari itu hasil dari apa yang kita perbuat di masa yang lalu. Demikian sedikit ulasan dari cerita tentang pesawat jatuh. Mungkin jika saudara-saudari yang bijak mempunyai cerita-cerita dalam kehidupan, cerita entah itu cerita nyata atau cerita fiksi, bisa komen di bawah ini atau mengirimkan lewat WhatsApp sehingga bisa saya ceritakan dalam channel ini. Dan mungkin Anda saudara-saudari yang ingin berkonsultasi mengenai hipnoterapi, hipnotis dan hipnoterapi, Anda pun bisa kirim WhatsApp untuk berkonsultasi atau ingin memberikan terapi pengobatan psikis atau kejiwaan. Terima kasih telah setia untuk mendengarkan cerita-cerita dari saya. Selamat pagi, siang, dan malam.